Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah dalam kesempatan ini kita akan teruskan kepada ayat yang ke-88 dan 89 dari Suratun Nahl, yaitu sambungan dari beberapa ayat sebelumnya, yaitu menerangkan tentang peringatan Allah atau ancaman Allah kepada orang-orang yang menyekutukannya, orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ancaman atau peringatan Allah, mereka akan dibangkitkan nanti di hari akhirat, kemudian akan diperlihatkan kepada mereka neraka jahanam, kemudian mereka akan terus dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan mereka akan menjalani siksa tanpa dikurangi sedikit pun. Dan di sanalah mereka berdiam selama-lamanya. Nah, ancaman-ancaman itu apabila Allah menyampaikannya sekarang, ketika kita masih di dunia ini, dahulu disampaikan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah meneruskannya, menyampaikannya kepada penduduk kota Mekah dahulu, kemudian penduduk kota Madinah. Rasulullah berdiam di dua kota suci tersebut, kemudian bersambung terus kepada kita hari ini. Maka apabila peringatan dan ancaman itu kita dengar selama kita berada di dunia ini, berarti tujuannya adalah supaya kita terhindar hendaknya dari siksaan atau kesudahan yang buruk di hari akhirat kelak. Jadi tujuan peringatan itu sebenarnya, tujuan ancaman itu sebenarnya adalah supaya kita terhindar dari perkara atau balasan yang buruk yang akan diterima di hari akhirat. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan mengikuti ayat-ayat Al-Quran yang isinya ada peringatan dan ancaman, membuat kita menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada, jangan sampai tergelincir sehingga melakukan kemusyrikan. Apalagi di dalam ayat sebelum ini disebutkan bahwasanya orang-orang musyrik itu disebut orang-orang yang zalim, dan kemusyrikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Maka dengan pengajian seperti ini, mudah-mudahan kita terjauhkan, terhindarkan dari perbuatan yang bisa membawa kepada malapetaka dan bencana, yaitu kesudahan yang buruk di hari akhirat. Karena kehidupan yang sebenarnya kehidupan bukan kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini sampai masanya kita akan tinggalkan, akan berakhir. Kehidupan yang sebenarnya kehidupan adalah kehidupan akhirat. Wa inna darul akhirah, sesungguhnya kampung akhirat itu lahiyal hayawan, itulah dia kehidupan yang sebenarnya kehidupan. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Tapi banyak yang tak tahu.
sehingga umur yang mereka miliki di dunia ini hanya dihabiskan untuk kehidupan dunia ini saja, tak ada yang dipersiapkan untuk kehidupan di hari akhirat. Nah, orang yang seperti ini disebut orang yang lalai. Apa yang melalaikannya? Kehidupan dunia, yaitu kenikmatan, kesenangan hidup dunia ini, sehingga tak ada yang dipersiapkan sebagai bekal untuk hari yang kekal. Maka majlis ilmu seperti yang kita adakan ini hendaknya ada di dalamnya peringatan untuk kita mempersiapkan diri apa yang akan kita jalani nanti di hari akhirat. Maka bertambahlah hendaknya iman kita, kemudian semakin teguhlah hendaknya keyakinan kita, kemudian semakin istiqamah kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bertambah ilmu, bertambah pengetahuan, bertambah pula iman kita. Nah, ayat yang akan kita pelajari ini sambungan dari ayat yang sebelumnya, yaitu ayat-ayat yang menerangkan tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang kafir, artinya pada dirinya orang kafir itu mengkufuri Allah, kemudian dalam waktu yang sama menghalang orang lain dari mengikuti kebenaran. Jadi dua kesalahannya. Kesalahan yang pertama pada dirinya, dia memilih kekufuran, menolak kebenaran, kemudian menghalang orang lain pula dari menerima kebenaran. Nah, karena dua kesalahan yang dilakukan, maka dalam ayat yang akan kita pelajari ini Allah memberikan kepada mereka dua azab. Azab yang pertama karena kekufuran mereka, kemudian Allah tambahkan lagi azab berikutnya. Azab yang berikutnya itu karena mereka menghalang orang lain dari mengikuti kebenaran. Artinya semakin banyak kesalahan yang dilakukan, maka semakin banyak siksa yang akan diterima. Banyak kesalahan, banyak dosa, maka banyak siksa. Dan itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga terangkan di ayat yang berikutnya, ayat 89, bahwasanya peringatan juga, yaitu hari akhirat itu adalah hari kebangkitan, yang pada hari itu manusia dibangkitkan dan dihadapkan ke hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan selama hidup di dunia. Kemudian mereka tidak akan dapat membantah sedikit pun. Apa sebab? Sebab saksi akan tampil untuk menyatakan bahwasanya apa yang dia kerjakan ketika di dunia itu adalah seperti mana yang ditulis dan dibaca nantinya. Yang ditulis dalam kitab atau catatan amal. Kemudian orang yang mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka nanti di hari akhirat akan membaca catatan amal mereka itu. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca catatan amalmu itu. Maka dia pun membaca, dia tidak bisa membantah. Apa sebab? Sebab apa yang dia baca itu memang seperti itu yang dia kerjakan dahulu di dunia. Kemudian menjadi lebih kuat lagi karena ada saksi yang menyatakan kebenaran apa yang ditulis dan yang dibaca oleh setiap orang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita ini akan menerima atau akan membaca setiap buku pula, ya. Setiap kita memiliki buku catatan amal dan setiap kita akan membacanya masing-masing. Nah, berarti ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang peringatan Allah. Dan nanti kita ini umat di akhir zaman, yang akan menjadi saksi ke atas kita nanti adalah Rasulullah. Bahkan karena Rasul itu adalah Sayyidul Mursalin, penghulu dari sekalian Rasul, maka Rasulullah menjadi saksi ke atas semua manusia tanpa terkecuali. Nah, disitulah
nanti terlihat ketinggian kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyebutkan bahwasanya Rasulullah memiliki kedudukan yang tinggi karena Rasulullah adalah seorang Rasul yang dipilih oleh Allah. Kemudian Allah menurunkan wahyunya kepada Rasulullah berupa kitab suci Al-Quran yang isinya, ini disebutkan dalam ayat ini, yang isinya adalah penjelasan atas hukum-hukum yang penting untuk hidup manusia, hukum halal, haram, baik, buruk, yang menguntungkan dan yang merugikan. Kemudian juga isi kitab suci tersebut adalah petunjuk, isi kitab suci tersebut adalah rahmat, dan isi kitab suci tersebut adalah berita gembira bagi kaum muslimin. Jadi ayat yang kita pelajari ini adalah ayat yang masih lagi menerangkan tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kaitannya dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Berarti pembahasan tentang peringatan ini adalah karena berkaitan juga dengan saksi, maka pastikan perbuatan yang kita lakukan ketika di dunia ini sesuai dengan kitab suci yang turun kepada Rasulullah itu. Karena itulah nanti yang akan menentukan perbuatan kita itu diterima atau ditolak, mendatangkan manfaat atau membawa kepada mudarat. Yang menentukan itu adalah kitab suci itu. Sesuai dengan kitab suci tak yang kita buat, beruntunglah. Tetapi kalau tidak sesuai dengan yang berada dalam kitab suci, maka tanggunglah akibatnya. Jadi ketika kitab suci disebut di sini sebagai petunjuk yang Allah turunkan kepada Rasulnya, maka kita menjadi lebih memperhatikan kepada kitab suci tersebut untuk memastikan kita ini dapat nanti ketika mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, dapat nanti kita mempertanggungjawabkannya dengan tidak ada halangan apa-apa, karena semua yang kita lakukan di dunia sudah sesuai dengan kitab suci yang diturunkan dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dihisab juga, ya dihisab, tetapi kita selamat dari hisab tersebut. Artinya tidak membawa kepada kesengsaraan dengan dihisab itu, tetapi pada akhirnya dengan dihisab itu kita mendapatkan keselamatan. Dihisab karena ada manusia yang tidak dihisab, ada manusia yang dihisab. Nah, apabila dihisab maknanya diminta pertanggungjawab, maka nanti akan dipertanyakan setiap apa yang dikerjakan di dunia. Umpamanya lah, ini sebelum kita masuk kepada dua ayat ini. Dua ayat ini tak begitu panjang pembahasannya dan tak begitu susah untuk difahami. Umpamanya yang akan ditanya nanti di hari akhirat, an umrihi fima afnahu, yaitu tentang umur yang Allah berikan kepada kita, kemana kita habiskan. Itu sepertinya satu pertanyaan ya, tapi isinya dalamnya banyak, yaitu umur ketika remaja kemana dihabiskan. Jawablah itu, remaja itu berapa lama? Ketika di Jakarta dulu apa dibuat? Kemudian pindah setelah itu ke Bandung, kemudian ke Jogja, kemudian di Solo, sampai ke Pekanbaru, awalnya di Sukajadi, setelah itu pindah ke Panam. Apa yang dibuat? Kan banyak kan dijawab kan? Jadi meskipun satu pertanyaan an umrihi, tentang umurnya kemana dia habiskan, tapi banyak yang akan dijawab, karena semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian an jasadihi fima ablahu, tentang badan ini, kemana dia habiskan badannya. Badan kuat kemana pergi? Jawablah nanti itu kemana? Ke Masjid Nurul Haq. Jawablah, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan aku badan yang kuat, badanku sehat, maka
kulangkahkan kaki sampai ke rumahmu ya Allah, selamat. Tapi kalau kemana? Sebutlah, tak perlulah saya menyebut satu persatu. Nah, sudah berarti kita ketika itu akan menderita, karena berarti kita telah memperakui bahwasanya kita telah melakukan kemaksiatan dahulu ketika dunia, maka tanggunglah akibatnya, yaitu berupa balasan siksaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang ditanyakan? Malihi, tentang harta, yaitu dua yang ditanya tentang harta itu, yaitu bagaimana cara mendapatkannya, kemudian bagaimana pula membelanjakannya. Berapa banyak harta dulu ketika di dunia? Itu ditanya satu-satu. Ruko yang di Sudirman itu bagaimana? Sawit yang di Kampar itu bagaimana? Emas yang dalam lemari itu bagaimana? Maka semakin banyak harta yang dimiliki, semakin banyak pertanyaan. Jadi mau harta banyak atau sedikit? Kalau banyak harta, banyak pertanyaan nanti. Nah, biarlah banyak harta, tetapi kita berhasil dalam mendapatkannya dengan cara yang baik, benar, yang halal-halal saja kita ambil. Kemudian ketika membelanjakannya sesuai dengan syariat, maka meskipun banyak nanti pertanyaan, kita dapat jawab dengan baik, dengan tepat, bahkan mendatangkan manfaat. Ya Allah, banyak hartaku, ku infakkan di jalanmu ya Allah. Ada satu lagi yang ditanya, apa lagi? Kan ada 4 yang ditanya kan. Nah, yang satu lagi apa? Ilmu. An ilmihi ma'amila bih, yaitu ilmu yang telah didapatkan ada diamalkan atau tidak. Sampai ke Mesir, LCMA, sudah banyak buku yang dipelajari, khatam, ada diamalkan atau tidak. Nah, itu dia, jawablah nanti itu. Jadi jangan berbangga pula, saya yang paling banyak ilmu di Pekanbaru ini. Tunggu dulu, semakin banyak ilmu, semakin banyak nanti pertanggungjawab di hadapan Allah. Ada diamalkan tak ilmu itu semua. Lain yang dipelajari, lain pula yang diamalkan. Tanggunglah akibatnya nanti di hari akhirat. Semua kita ini akan mati. Tak ada yang akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Nah, jadi ayat-ayat yang seperti ini kita jadikan untuk mengevaluasi diri kita, sehingga kita menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada lagi dalam menjalani hidup ini. Maka majlis ini adalah majlis zikir namanya, majlis kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan kepada tafsir ayat. Namun sebagaimana biasa, kita akan baca dahulu ayat, kemudian kita terjemahkan kata per kata, setelah itu barulah kita menjelaskan dengan lebih terperinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum 'adzaban fawqal 'adzabi bima kanu yufsidun. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala haula' wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Allah berfirman, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Nah, itu pada diri mereka, mereka itu kafir kepada Allah. Wasaddu an sabilillah, dan menghalang manusia dari jalan Allah. Nah, itu terhadap orang lain. Jadi ada kesalahan pada diri mereka, ada pula kesalahan terhadap orang lain. Maka apa yang akan mereka terima nanti di hari akhirat? Zidnahum,
kami tambahkan kepada mereka azaban, azab atau siksaan fauqal azab, di atas azab yang sudah mereka terima. Oh, bermakna azab yang diberikan kepada mereka berlipat ganda. Kalau berlipat ganda berarti tetap atau bertambah? Yang sebelum ini disebutkan tidak akan dikurangi, diringankan azab. Ini tambahan dari yang sebelum ini, yaitu ada di antara penghuni neraka itu yang azabnya setiap hari bertambah terus. Bima kanu yufsidun, disebabkan karena selalu dahulu mereka ketika di dunia melakukan kerusakan. Wa yauma, dan ingatlah hari nab'atsu, kami membangkitkan fi kulli ummatin, pada tiap-tiap umat, syahidan, seorang saksi, alaihim, ke atas mereka, min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri. Bukan dari orang lain, orang jauh, dari suku lain, enggak, dari suku mereka, dari kalangan mereka sendiri yang ada di sekitar mereka. Wajibna, dan kami datangkan bika, kamu wahai Muhammad, syahidan, sebagai saksi, ala haula, ke atas mereka ini. Jadi Nabi Muhammad menjadi saksi ke atas manusia. Wa nazzalna, dan kami turunkan, alaika, kepadamu wahai Muhammad, alkitab, kitab suci, yang dimasukkan adalah Al-Quran, tibyanan, sebagai yang menjelaskan, likulli syai', tiap-tiap sesuatu. Jadi Al-Quran itu isinya adalah penjelasan terhadap tiap-tiap sesuatu. Tiap-tiap satu ini apa yang dimasukkan ini? Hukum, yaitu hukum halal dan haram. Mana yang baik itu dihalalkan, mana yang buruk itu diharamkan. Setiap yang menguntungkan dihalalkan, setiap yang merugikan itu diharamkan oleh Allah Ta'ala. Itu diberi penjelasan sejelas-jelasnya di dalam Al-Quran. Wahudan, dan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Warahmatan, dan Al-Quran itu sebagai rahmat. Wabushra, dan Al-Quran itu sebagai pembawa berita gembira. Lil muslimin, bagi kaum muslimin. Kita baca dari awal langsung, kemudian setelah itu kita pindah ke tafsir ayat. Orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan ke atas siksaan yang sudah mereka terima, disebabkan karena mereka selalu melakukan kerusakan. Dan ingatlah hari ketika kami bangkitkan setiap umat itu seorang saksi ke atas mereka dari kalangan mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi ke atas mereka itu. Dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab suci Al-Quran sebagai penjelasan tiap-tiap sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat dan berita gembira bagi kaum muslimin. Jadi dua ayat yang kita pelajari ini sambungan dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu tentang peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya yang melakukan kekufuran, kemusyrikan, kemudian menghalang manusia dari mengikuti jalan Allah yang benar, maka akan menanggung akibatnya nanti di hari akhirat, yaitu berupa siksaan, yang siksaan itu bertambah-tambah disebabkan karena perbuatan buruk mereka dahulu di dunia itu banyak, yaitu pada diri mereka dan juga kepada orang lain. Maka siksaan ke atas mereka itu pun banyak pula, bertambah pula. Itu adalah sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menjelaskan bahwasanya perbuatan kufur kemudian menghalang manusia dari jalan yang benar itu adalah pengrusakan terhadap nilai kehidupan. Maka Allah menyebut di ujung ayat, disebabkan karena mereka selalu dulu ketika dunia melakukan kerusakan. Apa yang mereka rusak? Kepercayaan yang benar yang mereka rusak. Kepercayaan yang benar mentauhidkan Allah mereka rusak. Dengan apa mereka rusak? Dengan mempercayai bahwasanya di sana selain Allah juga berkuasa. Itu namanya syirik. Maka mereka rusak tauhid itu dengan syirik.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya nanti di hari akhirat tidak ada siapa yang bisa lepas dari pengadilan Allah. Di dunia mungkin hakim itu bisa tersalah dalam menetapkan keputusan. Boleh jadi orang yang dibawa ke pengadilan itu benar kemudian disalahkan, dan boleh jadi salah kemudian dibenarkan. Tetapi nanti pengadilan di hadapan Allah di hari akhirat tidak ada siapa yang bisa terlepas dari pertuduhan yang salah atau keputusan ketetapan yang salah. Tidak. Apa sebab? Sebab yang menetapkan keputusan nanti adalah langsung Allah, dan yang menjadi saksinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua ayat yang akan kita pelajari. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat. Di ayat yang ke-88, sambungan dari ayat yang sebelumnya, apabila di ayat sebelumnya bahwasanya orang-orang kafir itu menyatakan ketundukannya kepada Allah, tak dapat mengelakkan, tidak dapat mengelak lagi, maka apabila mereka tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apabila Allah menetapkan siksaan ke atas mereka, mereka tidak dapat menghindarkan diri. Mau tidak mau, suka tidak suka, mereka mesti menjalani siksa. Lalu dahulu ketika di dunia menyembah berhala, bisakah berhala yang disembah itu membantu untuk menghindarkan diri mereka dari siksaan? Tidak. Wa dhalla, ujung ayat sebelum ini, wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, maka hilanglah, lenyaplah apa-apa yang dahulu mereka ada-adakan ketika di dunia, yaitu mereka mengatakan ketika di dunia, ini berhala ini bisa bantu kita nanti di hari akhirat. Rupanya tidak. Nah, kemudian Allah terangkan bahwasanya, ini sambungan ayat ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Orang-orang yang kafir, sudah kita sebutkan sebelum ini, makna kafir itu menutupi. Menutupi apa? Menutupi keberadaan Allah Ta'ala, atau menutupi kebenaran. Dengan apa mereka tutupi? Dengan hawa nafsu atau dengan kebodohan. Allah itu Maha Esa, kemudian mereka tutupi, tidak, Allah itu dua, Allah itu tiga, Allah itu banyak. Nah, itu karena kebodohan. Atau mereka tahu Allah itu Maha Esa, tapi tetap juga mengatakan Tuhan itu tiga. Nah, itu namanya kesombongan, sombong, angkuh. Nah, orang-orang yang kafir, yang menutupi kebenaran, yang menutupi keberadaan Allah, mereka itu, dan satu lagi, wasaddu an sabilillah, menghalang manusia dari jalan Allah. Ada manusia yang mengikuti kebenaran, mestinya biarkan manusia yang mengikuti kebenaran itu mengikuti kebenaran, jangan dihalang. Nah, menghalang itu maknanya mengancam, kalau kamu masih mengikuti kebenaran, maka kami akan penjarakan kamu, kami akan siksa kamu, kamu akan bunuh kamu, dan seterusnya. Atau umpamanya menghalang dari jalan Allah itu menghalang dari datang ke masjid. Umpamanya maka masjid ditutup, tak boleh. Seperti yang kita dengar dalam beberapa hari ini, ada sebuah negara di Afrika itu pemerintahnya secara resmi melarang masjid untuk dibuka sebagai tempat ibadat, dan dilarang umat Islam itu untuk membaca Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran, untuk mengamalkan syariat Islam. Ini sangat memprihatinkan, karena berlaku di masa sekarang ini yang kononnya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di antara hak asasi manusia itu adalah beragama, bebas untuk menjalankan agama masing-masing, tapi dihalang. Nah, ada berlaku ini pada masa dahulu, ada berlaku menghalangi manusia dari mengikuti jalan Allah pada masa sekarang, ada juga. Apa akibat yang akan mereka terima nanti di hari akhirat? Mereka akan mendapatkan siksaan tambahan ke atas siksaan yang sudah mereka terima. Berarti mendapatkan siksaan lebih, karena
melakukan kejahatan lebih. Semakin banyak melakukan kejahatan, maka semakin banyak pula siksaan yang akan diterima. Menariknya adalah ujung ayat, bima kanu yufsidun, disebabkan mereka dahulu selalu melakukan kerusakan. Berarti setiap yang tidak mengikuti kebenaran berarti merusak. Setiap yang tidak mentauhidkan Allah berarti merusak. Merusak apa? Merusak nilai kepercayaan yang benar. Kepercayaan yang benar itu mentauhidkan Allah. Pengrusakannya adalah dengan menyekutukan Allah. Kalau merusak umpamanya, maka apabila seseorang itu merusak, maka keadaan itu yang tadinya baik menjadi buruk. Itu makna rusak. Umpamanya ada kendaraan, apabila kita beli dalam keadaan baru, tak ada yang rusak, semua baik. Nah, kemudian ada yang merusaknya. Nah, merusak umpamanya merusak bannya umpamanya, ada yang merusak mesinnya umpamanya. Maka apabila ada yang dirusak, maka boleh jadi kendaraan tadi yang bisa berjalan menjadi tidak bisa berjalan, disebabkan karena sudah dirusak. Umpamanya air yang mengalir di sungai, air bersih, jernih, mendatangkan manfaat, bisa digunakan untuk mandi, bahkan untuk minum. Tetapi apabila sudah dirusak oleh manusia, maka air itu dijadikan untuk mandi tak bisa, apalagi untuk minum. Nah, apabila sudah ada pengrusakan, maka tidak lagi mendatangkan manfaat. Yang baik menjadi buruk. Maka orang yang menyekutukan Allah telah merubah keadaan yang baik dalam hidup menjadi buruk. Jadi perbuatan menyekutukan Allah itu adalah perbuatan buruk, karena perbuatan itu adalah pengrusakan terhadap nilai kepercayaan yang benar, yaitu kepercayaan yang benar itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang merusak itu? Tuh, orang yang menyembah berhala itu, yang menyekutukan Allah, itu dia merusak kepercayaan. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan syariat, dia buat sendiri cara ibadah sendiri. Itu yang merusak yang berkaitan dengan ibadah. Kemudian yang berkaitan dengan kelakuan, sikap, maka lain yang dicontohkan oleh Rasul, yang diperlihatkan oleh Rasul, lain pula yang dia lakukan. Maka apabila dia tidak mengikuti akhlak Rasulullah SAW, bermakna dia telah merusak suasana harmonis yang ada dalam kehidupan ini, pada dirinya, keluarganya, atau di tengah masyarakatnya. Jadi kapan seseorang itu tidak merusak? Apabila kita beli kendaraan, bersama dengan kendaraan itu ada buku panduannya, bagaimana menyelenggarakan kendaraan itu supaya kendaraan itu tetap terjaga dalam keadaan baik. Bagaimana supaya kendaraan itu tetap baik? Ikuti petunjuk. Bagaimana kita ini tetap dalam keadaan baik dan tidak merusak dalam hidup ini? Ikuti petunjuk. Mana dia petunjuk dalam hidup? Al-Quran. Tapi bagaimana mau mengikuti petunjuk, mengikuti Al-Quran? Al-Quran pun tak faham. Nah, ada buku petunjuk bersama dengan kendaraan yang kita beli, ada, tapi dia tak bisa baca buku tuh. Nah, maka tak ada gunanya. Disitulah pentingnya kita belajar, duduk mempelajari kitab suci ini, sehingga nanti kita mengetahui kandungan maknanya, kemudian kita ikuti petunjuk yang ada dalamnya. Dengan demikian maka terelaklah kita dari melakukan kerusakan. Tapi Allah menyebut
banyak kerusakan di darat dan juga di laut, disebabkan karena tangan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Apa sebab? Sebab manusia melakukan perbuatan dengan tangan itu, maknanya dengan kuasa yang ada padanya. Sebab manusia melakukan perbuatan itu tidak mengikuti petunjuk kitab suci. Mengikuti apa kalau tidak mengikuti kitab suci? Hawa nafsu yang bertentangan dengan petunjuk yang ada dalam kitab suci. Selesai sudah ayat yang ke-88. Ayat 89 lagi. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim. Dan ingatlah hari di mana kami membangkitkan pada tiap-tiap umat, pada tiap-tiap umat. Bermakna umat itu adalah kumpulan manusia. Kumpulan manusia yang dimasukkan adalah manusia yang kepada mereka itu diutus Rasul dahulu. Umpamanya siapa Rasul yang diutus dahulu? Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihi salam. Maka kepada siapa para rasul itu diutus? Nah, mereka itu disebut umat. Jadi kumpulan dari manusia. Nah, kumpulan manusia itu dibangkitkan, dan bersama mereka itu juga dibangkitkan seorang saksi, syahidan alaihim, saksi ke atas mereka, min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri. Nah, kalau sudah dari kalangan bermakna dari orang terdekat. Maka apabila yang bersaksi itu adalah dari kalangan yang terdekat, mungkinkah persaksian itu salah? Tidak. Apabila nanti di hadapan Allah tak ada yang akan berlaku kesalahan, karena ketika itu semua tak ada yang mengikuti kehendak hawa nafsu seperti di dunia ini. Kalau di dunia ini mungkin berlaku kesalahan, mungkin, karena banyak yang bersalah tapi tidak mengaku bersalah. Nah, kemudian banyak pula saksi yang memberikan kesaksian yang palsu, akhirnya tidak dapat dilihat yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Bahkan hakim sendiri pun tak dapat melihat yang benar itu benar, yang itu salah. Akhirnya keputusan salah ditetapkan oleh hakim. Tetapi yang seperti itu tidak akan berlaku nanti di hari akhirat, sebab yang menjadi hakimnya siapa? Allah yang maha tahu segala sesuatu. Dan yang menjadi saksinya siapa? Rasul yang dibangkitkan pada setiap umat itu. Kesaksian, apa makna saksi? Umpamanya ini contoh mudah, kita semua ini dalam masjid ini sekarang, tidak ada yang di luar masjid. Di bahagian luar masjid ini ada jalan doyong. Jalan doyong ini dari sebelah sana boleh, dari sebelah sana pun juga boleh. Dia tidak satu arah, dua arah. Nah, kita dalam masjid ini, kemudian terdengar oleh kita ada tabrakan di luar, rupanya antara roda 2 dengan roda 4. Nah, kemudian yang satu umpamanya mengatakan kepada yang satu lagi, kamu yang salah. Yang satu lagi mengatakan, kamu yang salah. Nah, tak ada yang mengaku salah, tapi menyalahkan yang lainnya. Nah, akhirnya tak selesai di situ, dibawalah ke pengadilan. Nah, ketika dibawa ke pengadilan untuk menetapkan siapa yang salah, siapa yang benar, maka bagaimana caranya? Hakim pun tak ada pada waktu kejadian itu berlaku. Maka hakim pun memanggil saksi. Siapa saksi itu? Yang dalam masjid ini saksi? Enggak, siapa? Yang ada di tempat kejadian itu. Apabila dia memang berada di tepi jalan itu, dia lihat sendiri, ini yang roda 2 dari sini, ini yang roda 4 dari sini. Oh, rupanya yang roda 2 ini mengambil jalan yang roda 4 ini. Dia dari sana itu sudah nampak dia sudah tidak
disiplin dalam membawa kendaraannya, tidak menghormati aturan yang ada di jalan raya, maka saksi ini pun mengatakan yang salah adalah pembawa sepeda motor ini, maka dia disebut sebagai saksi. Lalu apa mana saksi itu? Saksi itu adalah memberitahukan kembali apa yang dia ketahui. Itu dia saksi. Saksi orang yang memberitahukan kembali apa yang dia ketahui. Dia tidak di tepi jalan, dia dalam ruangan ini. Tiba-tiba di pengadilan dia menjadi saksi. Betulkah dia ini saksi? Tidak. Apa sebab dia bukan saksi? Karena dia memberitahukan apa yang tidak dia ketahui. Dia tak tahu, tiba-tiba dia beritahu. Bohong namanya. Jadi siapa saksi itu? Orang yang memberitahukan apa yang dia ketahui. Oh, berarti persaksian itu kaitannya dengan pengetahuan. Kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi Nabi Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betulkah kita telah bersaksi? Tiba-tiba saja dia bersaksi. Ada pengetahuan tentang Allah. Siapa itu Allah? Sifat-sifat Allah tahu? Tahu enggak? Kalau tahu kemudian bersaksi, betullah bersaksi. Tak tahu tentang Allah, tiba-tiba asyhadu an la ilaha illallah. Mengapa dia bersaksi? Karena dia mau nikah dengan perempuan muslimah. Karena dia orang bule, orang barat sana, dia mau nikah dengan wanita muslimah. Kata ayah wanita ini, boleh kamu nikahi anak saya, tapi dengan syarat kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, 2 persaksian. Macam mana itu? Ini dia, aku bersaksi. Langsung saja dia bersaksi. Dia tak pernah mempelajari tentang Allah itu siapa, Nabi Muhammad itu siapa, tiba-tiba langsung dia bersaksi. Betulkah dia ini telah bersaksi? Bersaksi itu kaitannya dengan pengetahuan. Kalau dia tidak mengetahui tentang Allah, tidak mengetahui tentang Rasulullah, maka sebenarnya dia tidak bersaksi. Tapi dia mengucapkan juga asyhadu an la ilaha illallah. Bohong. Sama seperti orang yang tadi dalam ruangan, tiba-tiba saja dia berucap di pengadilan, maka dia itu bohong. Kalau bersaksi juga, kalau bohong, saksi apa namanya? Semua dah tahu dah. Saksi palsu. Jadi kalau palsu itu bisa diterima sebagai saksi? Tidak. Nah, sekarang yang bersaksi itu adalah Rasul. Rasul itu memiliki pengetahuan. Pengetahuan Rasul dari kitab suci yang diterima, kemudian pengetahuan Rasul tentang umat yang menjalankan kitab suci itu. Seperti apa umat itu menjalankan kitab suci? Seperti yang dalam kitab suci itu atau tidak? Maka Rasul nanti akan bersaksi. Itu si fulan, apa yang dia buat dahulu ketika dunia tidak sesuai dengan yang terkandung dalam kitab suci. Kalau begitulah persaksian Rasul macam mana nasibnya? Dan persaksian Rasul itu diterima? Ya, karena Allah telah menetapkannya sebagai Rasul. Jadi apa makna saksi? Memberitahukan kembali apa yang telah diketahui. Maka Rasulullah akan menjadi saksi ke atas mereka semua, ke atas manusia. Berarti Rasulullah akan memberitahukan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan-perbuatan yang dikerjakan sesuai tidak
dengan kitab suci yang diturunkan kepada baginda. Maka ayat berikutnya masih di ayat yang sama, dalam sambungan ayat, wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad kitab suci, tibyanan likulli syai', penjelasan bagi tiap sesuatu. Berarti kalau kitab suci Al-Quran itu penjelasan bagi tiap sesuatu, bermakna ketika persaksian Rasulullah nanti terperinci pula sifatnya, dapat dibantah? Tidak, tak dapat dibantah. Muktamad. Nah, siapa yang bisa lari? Tak ada. Dan kitab suci itu pula hudan. Hudan mana petunjuk? Hudan petunjuk. Apa mana petunjuk? Petunjuk itu apa maknanya? Petunjuk itu adalah yang menyampaikan ke tujuan kalau diikuti. Petunjuk jalan ke padang. Nah, ini selalu kita ulang-ulang ini. Di mana petunjuk jalan ke padang ini biasa kita temukan? Di tepi jalan itu. Ke padang lurus, lurus, ikuti. Ke padang kanan, kanan, ikuti. Ke padang kiri, kiri, ikuti. Ikuti petunjuk sampai ke padang, ke kiri padang, ke kanan Dumai, seperti di Arengka sana umpamanya. Dia ikuti yang ke kanan, yang ke Dumai, sampai ke padang? Enggak. Nah, kitab suci Al-Quran itu, ini halal, ambil yang halal-halal itu. Ini haram, jangan ambil. Nah, ikuti itu, maka akan dapat kebaikan. Yang halal ditinggalkan, yang haram yang diambil. Tak sampai ke tujuan. Maka muncullah banyak wabah, penyakit. Itu adalah disebabkan karena tidak mengikuti petunjuk. Dosisnya 3 kali sehari, 1 tablet. Itu petunjuk. Makan obat 3 kali sehari, pagi, siang, malam. 1 tablet saja. Karena dia mau cepat sembuh, 10 kali sehari, 3 tablet setiap kali makan. Tidak mengikuti petunjuk. Apa jadinya? Overdosis. Nah, maka rusak, kerusakan. Nah, kitab suci Al-Quran ini dia sebagai petunjuk, tinggal mengikutinya sampailah ke tujuan. Tujuan kita kemana? Kalau tadi perjalanan ke padang, tujuan hidup kita ini kemana? Ke surga. Ikuti Al-Quran sampai ke surga. Tidak mengikuti Al-Quran sampai ke, semua tahu dah. Karena 2 saja nanti tempat itu pada akhirnya. Kalau tidak ke surga, ke neraka. Nah, yang ke neraka itu disebut tersesat. Nah, kalau ke surga, jalan itu, jalan yang ke surga yang dia tempuh, itu adalah jalan yang benar. Warahmatan, dan sebagai rahmat. Al-Quran sebagai rahmat, mana yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan kebaikan. Al-Quran menyembuhkan, Al-Quran menerangi hidup kita ini. Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai pembeda, Al-Furqan. Al-Quran sebagai banyak sekali. Maka apabila Al-Quran yang banyak kebaikan itu kita baca, kita pelajari, kita amalkan, maka Al-Quran itu sebagai rahmat. Satu lagi, Al-Quran sebagai berita gembira, busyra, berita gembira. Al-Quran sebagai berita gembira itu apa maksudnya? Al-Quran sebagai yang memberitakan dengan berita yang membuat kita menjadi gembira, meskipun yang diberitakan itu belum terjadi. Biasanya berita itu datang dahuluan. Contoh umpamanya ini. Tapi dengan berita itu sudah buat kita gembira. Ada suami istri sudah lama berumah tangga, tapi tak kunjung dapat anak. Sudah berpuluh tahun dah. Tapi pada satu ketika mereka berdua menghadap ke seorang dokter, dan setelah diperiksa, oh rupanya, nah setelah dokter ini memeriksa, dokter ini mengatakan, Bapak, Ibu, berita gembira untuk Bapak dan Ibu. Apa berita gembiranya itu? Setelah kami periksa, nampaknya istri Bapak dan Ibu
ibu sekarang ini tengah mengandung anak. Mendengar mengandung anak, istri mengandung, itu adalah berita gembira. Anak dah dapat? Belum lahir lagi anak. Tetapi berita itu saja, itu sudah membuatnya gembira. Kalau lahir anak nanti, betul lah, bertambah gembiranya. Jadi belum masuk surga lagi, tapi sudah diberitakan bahwasanya apabila buat ini, maka nanti layaklah untuk dimasukkan ke dalam surga. Itu saja sudah menggembirakan. Sudah masuk surga? Belum. Ini bapak salat 5 waktu, tepat waktu, di masjid, berjamaah, kemudian dah memastikan yang baik-baik yang dibuat, yang buruk-buruk sudah ditinggalkan, memastikan apa yang dikerjakan itu ikhlas mata-mata karena Allah. Ini menuntut ilmu ini bersusah payah, mestinya di malam yang sudah larut ini kita sudah merebahkan diri untuk istirahat. Sekarang ini pula masih duduk di sini ini bertahan. Mengapa kita lakukan ini semua ini? Ini adalah untuk mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Yang diredai oleh Allah nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Ini yang hadir nih insyaallah penghuni surga. Amin. Itu namanya berita gembira. Sudah masuk surga? Belum. Sudah senang hati? Sudah. Padahal masih belum masuk. Nah, Al-Quran itu memberitakan berita gembira itu tentang kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan di hari akhirat. Nah, itu sudah membuat kita gembira. Nah, itulah yang membuat kita senang, ya, yang membuat kita bahagia. Dan kebahagiaan itu nanti sempurna ketika dimasukkan ke dalam surga. Maka lil muslimin, ujungnya itu adalah berita gembira itu apakah bagi semua manusia? Tidak. Bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ayat yang kita pelajari ini masih lagi sambungan dari ayat yang sebelumnya tentang peringatan atau ancaman Allah Subhanahu wa taala berbuat buruk ketika di dunia, seperti melakukan kemusyrikan, kekufuran dan menghalang manusia dari mengikuti jalan yang benar. Maka orang yang seperti itu akan menanggung akibatnya, yaitu akan mendapatkan siksaan, dan siksaan akan diberikan kepada mereka yang kafir dan menghalang manusia dari kebenaran itu dengan siksaan yang bertambah-tambah. Nah, kemudian di hari akhirat juga menjadi peringatan bagi kita, apabila dibangkitkan kelak, setiap kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan, dan tidak ada siapa yang bisa membantah karena akan dihadirkan saksi nanti bagi setiap orang, dan yang menjadi saksi itu adalah Rasul yang diutus, dan Rasul itu akan bersaksi dengan kitab suci yang diturunkan kepadanya, bahwasanya apa yang kita lakukan di dunia itu apabila sesuai dengan kitab suci tersebut, maka beruntunglah, selamatlah. Tetapi apabila bertentangan dengan yang terkandung dalam kitab suci, lain yang kita buat, lain pula yang terkandung dalam kitab suci, maka siksaanlah yang akan menanti. Mudah-mudahan insyaallah dua ayat yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.